Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, pada video gua kali ini gua akan membahas kasus yang benar-benar gua ngerasa geram banget buat menceritakan kasus ini. Pada kasus ini gua sampai nggak habis pikir dengan pelaku pembunuhan hilang nuraninya sebagai istri demi selingkuhan, tega melakukan perbuatan yang benar-benar di luar nalar manusia. Bagaimana kronologi kejadiannya? Yuk kita simak videonya. Kisah memilukan ini bermula pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, yang berlokasi di Desa Lawatoea, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Sekitar pada jam 17.00 sore harinya, ada seorang pria bernama Ihsan mendatangi sebuah rumah yang merupakan rekan kerjanya bernama Sabir, seorang petani. Ihsan mendatangi rumah karena sudah beberapa hari ini tidak terlihat adanya aktivitas. Selain itu, rumah pun dalam kondisi gelap gulita. Ihsan yang merasa aneh mulai memanggil-manggil Sabir, namun tidak ada respon dari dalam rumah. Didesak rasa penasaran yang sangat tinggi, Ihsan pun mulai mengintip melalui celah pintu samping rumahnya. Dari celah pintu itulah tercium aroma tidak sedap yang sangat menyengat. Ihsan semakin penasaran dan akhirnya nekat masuk ke dalam rumah. Ketika sudah berada di dalam rumah, aroma tidak sedap itu pun semakin pekat tercium olehnya. Ihsan mendekati sebuah kamar. Di atas tempat tidur ada sebuah gulungan kasur. Ketika didekati, semakin menyengat tercium aroma tidak sedap. Ihsan pun langsung panik dan berlari ke depan rumah memanggil tetangga lainnya yang bernama Faika. Dan saat keduanya mengecek gulungan tersebut, dalam posisi tangan mereka sedang meraba gulungan kasur itu. Ternyata Ihsan tanpa sengaja memegang bagian jari kaki dari seseorang yang berada di dalam gulungan kasur itu. Sontak mereka pun memanggil warga lainnya dan memberi kabar jika mereka baru saja menemukan sosok tubuh yang sudah terbujur kaku dengan kondisi terbungkus spray dan kasur kapuk. Dari temuan ini, warga pun langsung melaporkannya ke pihak kepolisian. Tidak berselang lama, polisi pun segera datang untuk melakukan olah TKP serta penyelidikan. Ketika polisi membuka gulungan kasur, polisi mendapati ada tubuh seorang pria sudah tidak bernyawa, dan pria itu adalah Sabir berusia 32 tahun. Guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi, tubuh korban pun dievakuasi ke rumah sakit. Sementara dari keterangan tetangga sekitaran, jika korban ini tinggal bersama dengan istri yang bernama Raja Emma berusia 29 tahun bersama dengan ketiga anak mereka. Namun sudah 10 hari lamanya istri dan ketiga anaknya pergi meninggalkan Sabir di rumah sendirian. Lantaran sebelumnya telah terjadi keributan antara Sabir dan Raja Emma istrinya. Diketahui Emma pergi bersama dengan ketiga anaknya kembali ke rumah orang tuanya. Pada sisi lainnya, hasil pemeriksaan forensik dokter rumah sakit menyatakan korban Sabir meninggal dunia akibat luka sayatan pada lehernya dan beberapa sabetan sajam pada bagian kepala serta punggungnya. Dengan kata lain, korban ini merupakan korban pembunuhan. Dengan adanya hasil pemeriksaan tersebut, pihak kepolisian memanggil istri korban guna dimintai keterangannya sebagai saksi untuk mengkerucutkan kepada pelaku pembunuhan. Di dalam kesaksiannya Emma, dia mengaku tidak mengetahui apa-apa lantaran dia sedang berada di rumah orang tuanya beberapa hari sebelum sang suami ditemukan tidak bernyawa. Kesaksian dari Emma ini cocok dengan kesaksian tetangga yang membenarkan jika Sabir sudah beberapa hari terakhir ini berada sendirian di rumahnya. Polisi mulai mendalami kasus
dengan melakukan penyelidikan serta menggali keterangan dari para saksi yang terkait dengan korban Sabir. Pihak kepolisian pun mulai memeriksa jejak digital melalui ponsel milik Sabir dan juga istrinya Emma. Namun ketika polisi memeriksa ponsel milik Emma, polisi menemukan adanya riwayat percakapan telepon ataupun pesan singkat yang bisa dikatakan sangat intens. Kecurigaan polisi pun semakin menguat ketika mendapatkan mutasi rekening pengiriman uang dari Emma kepada seorang pria. Tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023, polisi mengamankan seorang pria yang bernama Abdul Latif. Pria inilah yang diketahui cukup intens berkomunikasi dengan Emma. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan secara intensif dengan sejumlah bukti-bukti yang didapat oleh pihak kepolisian, Abdul pun akhirnya mengakui semua perbuatannya jika dirinya merupakan seorang eksekutor pembunuhan atas korban Sabir. Selain fakta pembunuhan, polisi pun kembali mendapatkan fakta jika Emma, istri dari korbanlah yang menjadi otak pembunuhan terhadap suaminya sendiri. Bukan hanya itu saja, Abdul pun mengakui jika dirinya merupakan selingkuhan dari Emma. Dengan adanya pengakuan itu, polisi menaikkan status Emma dan Abdul Latif dari saksi menjadi tersangka dan segera dilakukan penahanan. Ternyata keduanya ini sudah saling mengenal sejak lama ketika mereka masih duduk di bangku SMP Sekolah Madrasah Sanawiyah di daerah Kolaka. Kala itu mereka sempat menjalin asmara yang bisa dikatakan hubungan mereka berjalan cukup lama. Namun sayangnya pada tahun 2015 hubungan itu pun kandas dikarenakan Emma lebih memilih menerima pinangan dari Sabir, lalu menikah dan dikaruniai 3 orang anak. Sementara Abdul Latif merantau ke Sumatera dan baru kembali pada tahun 2020. Setelah menjalani pernikahan yang bahagia dalam kurun waktu 6 tahun bersama dengan Sabir, tepatnya pada tahun 2021, di tahun itulah mereka bertemu di dalam dunia maya, yakni sosial media Facebook. Saat itu, Emma memposting dagangannya. Emma tidak menyangka yang akan membeli dagangannya itu adalah mantan kekasihnya. Akhirnya, dengan dalih membeli dagangan itu, keduanya pun bertemu. Sejak itulah cinta lama bersemi kembali. Perasaan yang sudah dikubur dalam-dalam akhirnya berseri kembali. Sejak itulah mereka saling berkomunikasi secara intens tanpa memikirkan status Emma yang sudah berkeluarga serta memiliki 3 orang anak. Semakin hari, perasaan mereka pun semakin terhanyut dalam hubungan terlarang. Emma yang hanya seorang ibu rumah tangga, nafkah keluarga hanya bersumber utama dari sang suami. Emma yang sudah lupa diri, bukan hanya berselingkuh, namun Emma pun mulai memberanikan diri memberikan sejumlah uang kepada Abdul Latif. Dan uang itu merupakan hasil pemberian dari sang suami sebagai jatah bulanan. Sejak tahun 2021 hingga 2023, Emma menyimpan rapi perselingkuhannya bersama dengan Abdul Latif. Namun, apapun kebohongan yang telah disembunyikan, perlahan demi perlahan akan terbongkar. Sabir yang berprofesi sebagai petani mulai merasakan pengeluaran dari sang istri sangat besar. Emma tidak bisa memberikan alasan yang jelas dikemanakan uang yang diberikan oleh Sabir. Emma mulai merasa kurang setiap uang yang diberikan oleh suaminya. Sabir pun mulai mencurigai bahwa ada yang tidak beres dengan istrinya itu. Kecurigaan Sabir semakin menguat saat mendapatkan informasi dari keponakannya yang berinisial S yang mengatakan jika Emma istrinya telah berselingkuh. Keduanya terlibat keributan dan akhirnya Sabir memutuskan untuk memangkas jatah bulanan dari sang istri. Dari sanalah Emma sakit hati dengan suaminya karena tidak terima jatah bulanannya dipotong begitu saja. Setelah dari keributan itu, sekitar awal Juni 2023, Emma mempengaruhi 3 orang anaknya
untuk meninggalkan Sabir di rumah sendirian. Dan Emma pun berhasil membawa ketiga anaknya pergi ke rumah orang tua Emma untuk tinggal sementara waktu. Namun hal itu tidak membuat Emma merasa puas dan dia pun ingin membalas sikap dari sang suami. Emma yang sudah sakit hati mengirimkan pesan kepada Abdul dan memerintahkan untuk membunuh suaminya. Abdul pun sangat terkejut dengan permintaan itu. Dia pun sempat menolak karena tidak berani melakukannya. Sempat Abdul pun mengikuti perintah dari Emma, namun gagal lantaran korban terbangun dari tidurnya. Memasuki tanggal 13 Juni 2023 jam 4 sore, Abdul datang ke rumah orang tua Emma untuk berbicara langsung dengan Emma. Di dalam pembicaraan itu, Emma mengatakan, "Tidak beranikah bunuh Bedu?" Dan Abdul pun menjawab, "Bukan saya tidak berani, tapi waktu saya ke sana, Bedu sudah bangun." Setelah dari pembicaraan singkat, Abdul pun berpamitan pulang. Pada malam harinya, jam 19.00, Abdul meminjam motor milik temannya. Lalu pada jam 23.00, dia pun berangkat menuju rumah Sabir. Sebelum sampai di rumah Sabir, Abdul memarkirkan motornya di depan sebuah pabrik yang tidak terlalu jauh dari rumah Sabir. Sekitar pada jam 1 dini hari, dia pun mampir ke kebun kakeknya yang berada di depan pabrik untuk mencari sajam parang. Namun di sana Abdul hanya menemukan sebuah kampak, dan kampak itulah yang dibawa olehnya lalu berjalan kaki menuju rumah Sabir. Sesampainya di rumah Sabir sekitar pada jam 2 dini hari, Abdul tidak langsung masuk ke dalam rumah. Dia mengintip pergerakan Sabir dari celah pintu samping dan pintu belakang rumah. Memasuki jam 5 pagi, korban pun bangun lalu masuk ke dalam kamar mandi hendak menunaikan ibadah sholat subuh. Momen itulah Abdul segera masuk ke dalam rumah. Ketika Sabir melangkahkan kaki keluar dari kamar mandi dan berjalan menuju kamar tidur dalam posisi membelakangi, Abdul segera mengangkat kampak dan menghantamkannya ke bagian belakang kepala dari Sabir. Sabir pun langsung jatuh tersungkur. Dalam posisi telungkup, Abdul terus menghujani kampak ke bagian punggung dari korban. Di saat itulah Abdul melihat ada sebuah sajam parang di bawah TV. Dia pun segera mengambil dan menyayat leher Sabir. Disitulah Sabir meninggal dunia. Setelah korban tidak bernyawa, Abdul memberikan kabar kepada Emma dan menyatakan jika Sabir sudah meninggal dunia. Namun Emma tidak percaya dengan perkataan dari Abdul. Emma pun memutuskan untuk datang ke rumah. Pada jam 06.30, Emma tiba di rumah Sabir dengan membawa sebuah karung. Sesampainya di sana, Emma pun langsung bertanya, "Mana?" Abdul pun menjawab, "Ada di kamar. Jangan kau masuk, nanti kau muntah banyak darah." Abdul pun segera meminta karung yang sudah disiapkan oleh Emma dan dirinya pun masuk ke dalam kamar untuk membersihkan noda darah yang berceceran di lantai. Sementara Emma kembali ke rumah orang tuanya. Setelah membersihkan semua, Abdul pun menggulung tubuh Sabir dengan tikar, kemudian melapisinya dengan kasur kapuk dan menggulung tubuh Sabir dengan kasur. Setelah itu, Abdul pun segera meninggalkan lokasi. Sebenarnya Abdul ini berencana akan membuang tubuh Sabir. Namun saat malam harinya jam 22.00 ketika di rumah korban, ternyata tubuh Sabir mulai kaku, membuatnya sulit diangkat. Akhirnya mengurungkan niatnya dan pergi kembali pada jam 4 dini hari, meninggalkan tubuh Sabir begitu saja dalam posisi semula. Pada kasus ini, kedua pelaku dikenakan pasal pembunuhan berencana dan pidana mati telah menantinya. Guys, apakah kalian sepakat jika perselingkuhan merupakan sumber petaka? Terlihat istri dari korban tidak bersyukur memiliki suami yang baik dan bertanggung jawab kepada keluarga. Disia-siakan demi pria yang belum teruji sebagai kepala keluarga. Yang menjadi korban terbesar adalah ketiga anak mereka.
harus kehilangan sosok seorang ayah dan ibu yang harus dipenjara, bahkan terancam pidana mati. Korban telah dizolimi sebanyak 2 kali, diselingkuhi lalu dibunuh. Insya Allah surga untuknya. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini, dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke.